Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita bertemu lagi pada perkuliahan usul fikih, dan pada kesempatan ini kita akan bicara tentang kaidah-kaidah usuliyah yang juga disebut dengan qawaidul khams, yaitu 5 kaidah yang pokok yang bisa dijadikan sebagai rumus dalam memecahkan berbagai persoalan hukum Islam atau persoalan-persoalan fikih. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, bahwa apapun tergantung pada maksudnya. Tentu kaidah ini merujuk pada satu hadis yang sangat populer, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi niat atau maksud ini menentukan apakah suatu ibadah ini termasuk kategori ibadah atau mungkin satu aktivitas ini dikategorikan sebagai kebiasaan semata-mata gitu. Maka apapun dari aktivitas itu hukumnya tentu akan berbeda tergantung dari niat pelakunya ya di dalam melakukan perbuatan tersebut. Misalnya, apakah sholat itu ibadah atau bukan? Ya tergantung. Ketika dia menunaikan sholat itu dalam rangka apa? Kalau nawaitunya dalam rangka melaksanakan titah Allah dan Rasulnya gitu, dan tentu saja dalam prakteknya juga sesuai dengan aturan-aturan atau juklak yang ditetapkan oleh Rasul, maka ya masuk kategori ibadah. Tapi kalau nawaitunya dalam rangka nggak enak sama tetangga, nggak enak sama mertua misalnya, ya tidak termasuk dalam kategori ibadah. Demikian juga misalnya aktivitas yang lain, kuliah misalnya. Apakah kuliah termasuk ibadah atau bukan? Ya tergantung. Tergantung nawaitunya. Kalau niat ya kita kuliah itu dalam rangka melaksanakan titah Allah dan Rasulnya untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan kebodohan masyarakat, maka insya Allah ibadah, gitu kan? Dia tafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Itu masuk dalam kategori ibadah. Tapi paman kanat kuliatuhu li sarjana hukum bawa gaji gede, ya apa hijratuhu ilaiha. Nah, kalau nawaitunya untuk mendapatkan gelar sarjana hukum atau sipil efeknya gaji gede misalnya, ya apa hijratuhu ilaiha, maka dikategorikannya seperti itulah gitu. Nah, jadi itu al-umuru bimaqasidiha. Ya di dalam Al-Quran banyak yang bisa dijadikan sebagai sumber. Misalnya dalam surat Al-Imran ayat 145 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yurid thawabad dunya nutihi minha wa may yurid thawabal akhirah nutihi minha wa sanazziz syakirin. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, kami berikan pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pahala itu, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, misalnya begitu ya. Dalam hadis tentu ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang tadi dipetik, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, bahwa amal itu hanyalah dengan niat, atau tergantung niatnya bagi siapa yang ingin mendapatkan memperoleh apa yang diniatkannya. Nah, karena itu barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya
ya fahijratuhu ilaiha. Begitu. Kemudian ada sebuah hadis yang juga penting mungkin untuk dikutip, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Syuhaib radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan panawa alla yu'tiyaha min sadaqiha syai'an mata yauma yamutu wa huwa zanin, wa ayyuma rajulin ishtara min rajulin bai'an panawa alla yu'tiyaha min thamanhi syai'an mata yauma yamutu wa huwa kha'in. Kapan saja seorang laki-laki mengawini seorang wanita lalu bermaksud tidak akan memberikan mas kawin sedikit pun kepadanya dan kemudian dia mati, maka pada saat kematiannya sebagai pezina, dikategorikan sebagai orang zina ya. Dan kapan saja seorang memberi sesuatu barang dari seseorang dengan niat tidak akan membayar harganya sedikit pun, matilah ia pada saat kematiannya dalam keadaan sebagai pengkhianat. Dia dianggap punya hutang. Jadi inilah pentingnya niat ya, menentukan pada kategori apakah dia termasuk dalam kategori ya ibadah atau bukan ibadah. Jadi bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dikatakan niatul mu'mini khairum min amalihi, bahwa niat seorang beriman itu lebih baik daripada amaliyahnya. Dan banyak hadis yang lain ya, seperti man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Karena siapa yang mengadakan dalam agamaku ini sesuatu yang bukan termasuk agama, maka tertolak. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa ma bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Jadi itulah beberapa hadis yang relevan untuk dijadikan sebagai contoh bahwa hadis ini bahwa niat itu menduduki posisi yang sangat penting gitu ya. Bahkan ada kaidah yang terkait dengan kaidah pertama ini adalah la thawaba illa binniyah, tidak ada pahala selain dengan niat. Itu tadi, karena masuk kategori ibadah atau tidak ibadah tergantung pada niat. Apa yang dimaksud ibadah itu? Ibadah itu adalah ma'udiyat ma'udiyat lintigoi wajillah wa min sawabihi fil akhirah wabtigoan bisawabihi fil akhirah. Jadi segala sesuatu yang ditunaikan karena Allah dan atau berharap dengan harapan ia akan mendapatkan pahala di akhirat. Kemudian ada kaidah yang terkait dengan itu, mayustaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Jadi dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataannya bisa membatalkan amalnya. Misalnya dia ingin sholat duhur, tapi kemudian dia dalam niatnya misalnya saya sholat asar, maka itu bisa membatalkan. Jadi kalau memang kekeliruan dalam soal niat ini bisa membatalkan ibadahnya gitu, sholatnya. Kemudian ma yustaratu ta'arudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa ta'a darra. Jadi perbuatan yang secara keseluruhan diharuskan niat tetapi secara terperinci tidak diharuskan menyatakan niatnya, maka bila menyatakan niat itu dan ternyata keliru bisa berbahaya. Jadi kalau salah di dalam menentukan niat ini maka bisa merusak pada amal ibadahnya. Ya, maqasidul lafzi ala niyatil lafid, bahwa maksud lafaz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya. Tentu saja yang tahu tentang apa yang dia niatkan adalah dia sendiri dengan Allah tentu saja. Itulah saya kira kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua adalah al yaqin la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan. Jadi, misalnya idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi
akhraja minhu syai'un amla la yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Ini ketika seseorang dia ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya gitu, ya kentut atau tidak kentut gitu. Nah, maka la yakhrujanna, kita jangan langsung keluar dari masjid untuk berwudu lagi hatta yasma sautan au tidak rihan, sampai dia memang mendengar meyakin betul bahwa ada suara yang keluar gitu ya dari dubur gitu, atau ada sesuatu yang bau gitu terasa. Nah, jadi artinya sampai yakin betul bahwa dia memang batal. Nah, ketika itu masih diragukan, maka hal yang meragukan itu tidak bisa membatalkan hal yang sudah yakin. Yang yakin bahwa kita ini sudah berwudu, sedangkan batalnya masih diragukan, maka kita kembali pada yang sudah yakin, yaitu bahwa kita sudah berwudu. Karena al yakin la yuzalu bisyak. Misalnya kita sedang sholat, kemudian kita ragu apa sholat kita ini sudah 3 rakaat atau ke 4 rakaat misalnya ya. Nah, kalau ragu antara 3 dan 4, maka yang yakin kita baru 2 rakaat gitu ya. Kalau 3 dan 4 ragu, maka yang yakin kita baru 2. Atau Anda ragu apakah sudah 2 rakaat atau sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat. Nah, kalau ragu antara 2 dan 3, berarti yang yakin adalah bahwa kita sudah, yang satu pasti sudah gitu ya. Nah, jadi berdirilah Anda seolah-olah Anda menunaikan rakaat yang kedua. Jadi kalau ragu antara 2 dan 3, maka yang yakin adalah satu, dan berdirilah Anda, atau anggaplah rakaat saat itu adalah rakaat yang kedua gitu. Kaidah yang terkait dengan al-yakin la yuzalu bisak, misalnya ada kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, jadi keadaan yang pertama, keberlakuan yang ada sebagaimana atau tetap berlaku adanya sebelum ada kondisi baru yang berubahnya. Jadi sebenarnya ini sudah populer ya, bahwa peraturan yang lama itu tetap berlaku sepanjang belum ada peraturan baru yang merubahnya. Kondisi masa lalu tetap berlaku sepanjang belum ada bukti yang merubahnya. Misalnya kalau Anda berhutang pada seseorang dan ada kwitansinya, dan kemudian Anda mengaku sudah membayarnya, sementara tidak ada bukti yang menunjukkan itu, maka Anda masih akan dianggap punya hutang, karena yang pada asalnya Anda memang punya hutang gitu. Sedangkan bahwa Anda sudah membayar itu diperdebatkan misalnya, sepanjang tidak ada bukti yang meyakinkan. Misalnya ada kwitansi pembayaran, maka Anda masih tetap dianggap masih punya hutang gitu ya. Jadi al aslu baqa'u makana ala makana. Ya seperti tadi juga, misalnya Anda tetap dianggap punya wudu gitu sepanjang belum ada bukti yang meyakinkan bahwa Anda sudah batal gitu. Kemudian kaidah lain adalah al aslu. Ini kok kaidah yang populer ya. Al aslu fil asya al ibahah ma dalla dalilun ala tahrimi atau ala ghairihi. Jadi hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi karena Allah huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a, Allah menjadikan bumi dan isinya ini adalah lakum, untuk kalian semua. Karena itu maka segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh gitu, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya misalnya. Ya, yang diharamkan tentu jelas ya, innamal khamru wal maisir wal azlam. Nah, itu sesuatu yang eksplisit di dalam nas diharamkan. Nah, sedangkan hal-hal yang di luar itu, misalnya bagaimana hukumnya bekecot atau blakutak misalnya. Nah, tentu saja dalam Al-Qur'an atau dalam hadis tidak ada innamal blakutak haramun misalnya, atau innamal bakecot gitu, atau hurimat alaikumul bakecot. Nah, tidak ada dalil yang seperti itu yang mengharamkan bakecot dan blakutak itu, maka kembali pada hukum asal boleh. Jadi apapun dalam soal muamalah, dalam soal utimah ya, makanan
Itu hukum asalnya adalah boleh. Jadi mendirikan koperasi, memberikan CP, PT, ya boleh saja gitu. Sepanjang itu dianggap memberi manfaat pada kehidupan, maka itu boleh. Jadi, karena dalam hadis juga jelas ya, ma ahallallahu fahuwa halal. Jadi apa yang dihalalkan Allah itulah yang halal. Wa ma harrama fahuwa haramun. Apa yang diharamkannya adalah haram. Nah, wa ma sakata anhu fahuwa afun. Nah, kalau yang Allah tidak menyebutkannya, maka itu dimaafkan gitu. Fa aqbilu minallahi afiyatahu. Fa innallaha lam yakun yansa syai'an. Jadi apa yang haram pasti Allah haramkan, dan apa yang halal Allah halalkan secara tegas. Nah, kalau tidak ada dalil yang mengharamkan atau menghalalkannya, maka itu merupakan wilayah istihadiyah. Tinggal dipertimbangkan apa manfaat dan maslahatnya dari dari perbuatan itu. Kemudian ada lagi kaidah man tayaqqanal fi'la wa syakka fil qalili awil kasiri humila alal qalil. Jadi barang siapa meyakinkan berbuat dan meragukan tentang banyak atau sedikitnya, maka dibawanya kepada yang sedikit seperti tadi ya. Diambil yang sedikit. Jadi kalau Anda ragu antara ya misalnya debitur yang berkewajiban mengangsur uang yang telah disepakati bersama kreditur. Nah, teman kreditur ini merasa ragu apakah angsuran yang telah dikerjakan itu 4 kali atau 5 kali. Nah, maka harus dianggap baru mengangsur 4 kali. Nah, karena yang sedikit itulah yang sudah diyakini gitu ya. Seperti tadi itu sholat 4 rakaat atau 3 rakaat gitu. Maka harus dipilih 3 rakaat. Nah, kemudian al-aslu fil kalam al-haqiqah, bahwa menurut dasar yang asli dalam pembicaraan itu adalah yang hakiki. Jadi bukan yang majazi. Apa yang eksplisit itulah yang dipertimbangkan ya, di dalam pertimbangan hukum. Oke, kemudian kaidah yang ketiga adalah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesukaran itu bisa menarik kemudahan. Nah, ini ya bersumber dari ayat Al-Quran yang relevan dengan itu, yaitu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan, sehingga di mana saja ada kesulitan maka di situ ada kemudahan. Nah, gitu. Bu'ithu bil hanifiyatir samhah. Nah, di hadis yang lain Rasul mengatakan bahwa aku diutus oleh Tuhan membawa agama yang penuh dengan kecenderungan dan toleransi. Jadi inilah yang menjadi dasar bagi kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir ya. Sehingga syariat itu sangat mungkin untuk diamalkan ya dalam keadaan apapun, karena misalnya sholat satu kewajiban yang disyariatkan kepada kita, dan itu pasti bisa dilakukan. Sebab kalaupun Anda misalnya tidak bisa berdiri, ya lakukanlah sambil duduk. Nah, kalau duduk juga tidak bisa, sambil telentang gitu. Dan kalau menggerakkan anggota badan kecuali mata saja misalnya yang bergerak, gerakanlah sholat itu dengan mata. Ya tentu kalau sudah tidak bisa menggerakkan mata dan lain-lain, ya mungkin berarti Anda sudah tidak wajib itu ya, karena sudah mati ya. Jadi itulah makanya ada kaidah idza qadaqal amru ittasa, apabila urusan itu menyempit maka longgarkanlah ia. Jadi al asya idza daqat ittasa'at. Jadi apapun apabila terasa sempit maka disitulah ada kemudahan gitu loh. Nah, karena itu maka syariat akan tetap bisa dilakukan, karena bisa dilakukan dalam keadaan apa saja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kita. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi Allah tidak menuntut sesuatu perbuatan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuannya seperti apa. Nah, karena itu maka agama tidak kontradiktif dengan dengan aktivitas duniawi ya. Jangan kemudian Anda mendikotomikan bahwa dunia dengan akhirat itu ibarat barat dan timur gitu.
Kalau Anda menuju barat, jauhlah dari timur, dan sebaliknya. Kalau Anda ke timur, baliknya. Itu bisa bisa tetap berjalan. Anda tetap bisa menjadi seorang muslim sekaligus seorang pengusaha misalnya gitu ya. Anda tetap bisa berlakukan aktivitas kemanapun, tapi sholat tetap dilakukan. Karena sholat bisa dilakukan kalau Anda pergi jam 8 misalnya, sementara sampai di sana jam 3, 4 tempat tujuan, ya lakukanlah sholat duhur Anda dengan menjamak takhir. Atau sebaliknya misalnya kalau Anda berangkat ba'da zuhur dan diasumsikan sholat asar tidak terkejar di jalan, maka Anda lakukanlah sholat jamaah takdim misalnya, dengan setelah zuhur asarnya digabung ke zuhur. Nah, tetap syariat tetap dapat dilaksanakan walaupun Anda tetap melakukan banyak kegiatan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah maksud dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa keadaan sempit itu akan mendorong atau dimungkinkan Anda untuk mendapatkan keluasan. Idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat ya. Kemudian ya termasuk juga misalnya dalam keadaan kepepet, katakanlah ada ini perspektif fikih minoritas misalnya. Seorang TKI atau TKW misalnya di rantau atau di tempat kerjanya tidak memungkinkan dengan leluasa untuk melakukan aktivitas ibadah misalnya, nah, itu tadi bisa dilakukan jamaah tahir atau jamaah takdim, bahkan qosor, itu bisa dilakukan oleh mereka yang memang terbatas waktunya karena peluang yang diberikan untuk kita menunaikan ibadah misalnya terbatas gitu. Bahkan kalau saja kita dipaksa untuk misalnya orang itu harus keluar dari Islam sekalipun misalnya, maka ya silakan saja Anda menyatakan misalnya mengakui akidah yang lain gitu. Kalau atau dalam bahasa Al-Qur'annya ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi yang penting hati kita tetap dalam keadaan iman, walaupun mungkin lisan kita karena terpaksa kita harus menyatakan ikrar pada agama lain misalnya begitu. Nah itu keadaan terpepet itu kita memberi atau kita akan mendapatkan kebolehan untuk melakukan sesuatu karena memang tidak ada pilihan lain kecuali itu gitu ya. Kemudian memang ada lagi bisa misalnya kaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, bahwa rukhsah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan. Tapi tidak boleh misalnya tidak ada rukhsah sebentar saya ingin dijama misalnya sholat karena kita ingin ingin karaokean dulu atau ya karaokean dalam pengertian dansa atau joget yang maksiat lah ya. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh rukhsah itu dilakukan untuk atau karena ada kegiatan yang ingin dilakukan dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang maksiat gitu ya. Kemudian ar-rukhasu la tunatu bisyak. Kemudian rukhsah itu juga tidak dapat disangkut pautkan dengan keraguan. Misalnya bila seorang ragu apakah ia diperkenankan menyapu sepatu khuf gitu sebagai pengganti membasuh kaki. Ini kalau membasuh kaki itu kan pakai sepatu itu ada rukhsah ya, untuk cukup tidak harus membuka sepatunya tapi menyapunya saja. Nah, maka ya wajib bila telah terpenuhi syarat-syaratnya maka lakukan saja dengan membasuh kaki, sehingga Anda tidak harus ragu gitu dengan itu ya. Nah, itu kaidah yang ketiga ya, al-masyaqqah tajlibut taisar. Sekarang kaidah yang keempat, ad-dararu yuzalu, bahwa kemudaratan itu harus dilenyapkan. Jadi ini tentu saja
banyak ayat yang bisa dirujuk untuk menjadi dalil ya. Antara lain adalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa innallaha la yuhibbul mufsidin, bahwa Allah tidak menghendaki ada kerusakan. Nah, sehingga hal-hal yang akan mendorong kerusakan harus dihindari. Atau hadis Rasulullah dororo wala diroro, jadi tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan. Jadi tidak boleh kita menzolimi orang lain dan membiarkan diri kita dizolimi orang lain gitu. Itu tidak boleh dua-duanya. Jadi tidak boleh kita bikin madarat kepada orang lain, kita berbuat madarat atau melakukan sesuatu yang darurat kemudian mendaruratkan orang lain, itu tidak boleh. Itu. Nah, jadi ad-dararu yusal, bahwa kemadaratan itu harus hilangkan. Karena itu tanpa atau dengan tahu dalil misalnya apakah sesuatu ini boleh atau tidak boleh, dilihat saja manfaatnya atau madaratnya. Kalau segala sesuatu yang akan menimbulkan madarat maka hukumnya dilarang. Hukumnya minimal makruh, maksimal haram. Dan hal-hal yang akan menimbulkan positif maka itu dibolehkan gitu, bahkan mungkin dianjurkan dan diwajibkan. Nah, untuk terciptanya kehidupan yang damai, yang baik gitu, yang maslahat itu, maka hal-hal yang akan menimbulkan madarat itu harus ditiadakan, walaupun mungkin itu merupakan sesuatu yang dianjurkan. Misalnya ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi kebadaratan itu menghalalkan apa yang diharamkan. Jadi misalnya memakan bangkai itu haram, tapi karena tidak ada makanan lain dan kalau kita tidak memakannya akan menimbulkan kematian gitu. Kematian itu kondisi darurat yang membolehkan kita untuk memakan apapun yang dianggap haram ketika kita tidak punya pilihan lain untuk mempertahankan kehidupan. Nah, tapi ini juga tentu saja terbatas, hanya sebatas untuk menghilangkan kelaparan dan kematian itu. Jadi misalnya bangkai itu tidak bisa kemudian diawetkan, dibikin dendeng, itu dikeringkan gitu, sehingga bisa dimakan untuk besok dan lusa. Itu sudah kembali pada hukum asalnya. Jadi kebolehan itu hanya untuk menghindari dari kelaparan dan kematian. Setelah itu hilang, maka kembali pada hukum asalnya ya, bahwa bangkai itu haram gitu. Jadi la harama ma'ad darurah wala karuhata ma'al hajah. Jadi tidak ada keharaman beserta darurat dan tidak ada kemakruhan bersama kebutuhan. Jadi hal-hal yang semula diharamkan oleh syariat, tetapi karena itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk meringankan malapetaka atau bencana pada dirinya, maka hal-hal itu menjadi boleh ya. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa kedaruratan itu hanya terbatas ya. Di wama ubi halid darurah yuqaddaru biqadriha. Jadi sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu hanya berlaku sekedar kedaruratan, untuk menghilangkan kedaruratan saja. Jadi seperti tadi hanya ya seorang yang takut mati gitu, maka ya dia hanya dibolehkan untuk mengkonsumsi hal yang dilarang itu sepanjang untuk menghilang atau sejauh untuk menghindari kematiannya. Demikian juga misalnya seseorang diperkenankan berobat dengan sesuatu yang diharamkan, tapi tidak diperkenankan melakukan kelebihan-kelebihan itu dari yang dipakai mengobati penyakitnya. Nah, jadi kalau kita berobat oleh sesuatu yang haram misalnya, maka ya sebatas itu saja. Tidak boleh besok lusanya kemudian atau dijual belikan kepada yang lain gitu, padahal itu sesuatu yang haram. Jadi hanya untuk digunakan untuk menghindari kemadaratan saja. Wa majaza li uzrin batalah bizawalihi, ya, sesuatu yang diperbolehkan karena uzur, nah batal tataran hilangnya lantaran hilangnya uzur. Jadi kalau kita diperbolehkan itu melakukan karena sesuatu yang uzur, maka itu ketika uzurnya itu hilang, maka ya hilang juga
kebolehannya. Seperti tadi misalnya kebolehan seorang TKI untuk melakukan jama dan qasar misalnya dalam keadaan yang terpepet gitu, waktunya sempit dan segala keterbatasannya ada, maka kalau kondisinya normal ya kembali pada hukum normal gitu ya, tidak boleh lagi dilakukan ketika dia memang sudah luang. Kemudian yang terkait juga dengan kaidah ini adalah kaidah ad-dararu la yuzalu bid-darar, bahwa kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Misalnya seseorang yang dalam keadaan terpaksa ya menghendaki sesuatu, tidak boleh makan makanan milik orang lain yang dihajatkan sendiri. Jadi itu tidak boleh mencuri gitu. Jadi tidak boleh kemudaratan dihilangkan dengan kemudaratan lagi. Untuk menghilangkan kelaparan kemudian kita mencuri, ya ini mencuri ini sesuatu yang dilarang gitu. Seharusnya tidak. Jadi ya tidak boleh menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan baru begitu ya. Sedapat mungkin kemudaratan itu kan tujuannya dibolehkan untuk menghilangkan kemudaratan itu adalah untuk kebaikan gitu. Nah terus mungkin saja ada persoalan yang di satu segi menimbulkan maslahat tapi di segi yang lain menimbulkan madarat. Nah bagaimana hukumnya? Kaidah usul menetapkan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, bahwa menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan dibandingkan dengan mendapat dengan harapan meraih kemaslahatan. Ya kita tahu bahwa khamar itu manafi'un linnas. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa khamar itu banyak manfaatnya. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dampaknya lebih besar dibandingkan dengan nilai manfaatnya. Karena itu maka khamar diharamkan. Gitu. Ini karena untuk menolak kemafsadatan, dan menolak kemafsadatan itu harus diprioritaskan dengan atau daripada menimbulkan kemaslahatan gitu ya. Itu kemudian kalau ada kontradiksi misalnya antara dua mafsadat, ru'ya a'zuhuma sororun birtikabi akhobihima. Jadi ada kaidah al-ahdzu bi akhobi darurain. Kita harus memilih satu di antara dua madarat yang paling ringan. Misalnya dalam proses pemulihan seorang wanita yang sedang hamil misalnya, kemudian karena penyakit tertentu, maka di situ dokter hanya ada satu pilihan, menyelamatkan ibu atau menyelamatkan anak gitu. Karena di situ ada ya katakanlah posisi dilematis ya, si malakama. Diselamatkan ibu akan memakan korban anak, dan demikian sebaliknya, menyelamatkan anak akan memakan korban ibunya. Ya sedapat mungkin sebenarnya dokter harus menyelamatkan kedua-duanya, itu pasti ya. Jadi kalau mungkin dua-duanya harus diselamatkan. Tapi kalau harus memilih, maka al-akhdhu bi akhfi daruriran, memilih satu di antara dua madarat yang paling ringan, yaitu bahwa menyelamatkan ibu, prioritas keselamatan ibu itu lebih didahulukan daripada keselamatan anak, kalau sekiranya dengan itu akan membawa korban ibunya misalnya begitu. Ya banyak lagi yang lain, misalnya dulu saya pernah diminta pendapat tentang bagaimana penggunaan kondom gitu untuk melakukan hubungan atau penyimpangan seksual ya, melakukan perkawinan di luar nikah misalnya, atau melakukan hubungan itu dengan kondom. Saya bilang ya kan itu memang yang ideal adalah tentu saja menghindari hubungan-hubungan yang haram ya, semacam itu akan lebih baik. Nah, tetapi misalnya kalau pilihannya tadi karena penularan AIDS itu presentasi terbesarnya adalah karena
Maka untuk menghindari penyebaran AIDS yang lebih masif, maka pemerintah menganjurkan untuk menggunakan kondom gitu. Nah, memang itu dua hal yang sebenarnya terlarang gitu. Nah, tapi kalau dibandingkan antara tidak memakai dengan memakai kondom, maka lebih baik memakai kondom gitu. Nah, bukan berarti menghalalkan perbuatan zinanya, tapi memilih di antara dua madarat yang paling ringan. Memakai kondom lebih ringan resikonya dibandingkan dengan pakai. Nah, tetapi tidak berarti bahwa dengan itu atau kondom ini seolah-olah melegitimasi atau menghalalkan perzinaan ya. Jadi itu soal pilihan yang lebih baik. Ya sama misalnya dengan nikah mut'ah dengan zina gitu. Ya tentu saja nikah normal, perkawinan yang resmi atau yang sesuai dengan syariat itu lebih baik. Tapi kemudian ketika harus misalnya pilihannya dengan zina, maka nikah mut'ah menjadi lebih baik atau paling tidak madaratnya lebih ringan dibandingkan dengan tanpa melalui itu. Nah itu memang ada kaidah tadi idza ta'arada mafsadatani ruya azumuha dararan birtikabi akhafihima. Jadi harus memilih satu di antara dua madarat yang lebih ringan. Atau kaidah lain idza ta'aradal maslahatu wal mafsadatu ru'ya arjahuma ya. Apabila terjadi perlawanan atau kontradiktif ya antara kerusakan dan kemaslahatan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih rajih, mana yang lebih mendekati, mana yang lebih signifikan itu dampaknya gitu. Nah, kemudian kaidah yang kelima adalah kaidah al-adatu muhakkamah, bahwa kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Jadi kebiasaan yang positif itu menjadi hukum. Nah, ini ada hadis misalnya yang bisa dirujuk untuk sumber atau untuk dasar bagi kaidah ini adalah maro al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, bahwa apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka insya Allah akan dianggap baik oleh Allah juga, karena katanya suara rakyat suara Tuhan ya. Jadi karena mayoritas kaum muslimin tidak akan sepakat untuk berbuat dosa. Nah, karena itu maka apa yang dianggap baik oleh mereka itu akan dianggap baik juga oleh syariat. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan aktual ketika misalnya persoalan itu hanya merupakan kesepakatan adat misalnya. Nah, hukum adat ini harus diikuti ya tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariat ya. Jadi yang dimaksud ini adalah akibat atau adat yang positif. Misalnya bahwa pernikahan harus dicatat di KUA gitu. Itu tidak ada dalil yang eksplisit di dalam nas mengharuskan itu. Tetapi ternyata itu dampaknya positif dengan perkawinan di KUA itu, karena ya akan ada keterjaminan lah hak istri dan hak anak. Jadi ketika suaminya tidak bertanggung jawab, maka istri bisa mendapat perlindungan hukum gitu. Dan sebaliknya nikah siri itu hak-hak istri dan anak bisa terbengkalai, tidak dapat perlindungan hukum. Karena itu perkawinan melalui KUA harus dipandang sebagai hukum yang harus diikuti. Dan apalagi sekarang segala sesuatu kan perlu ada KTP. Nah, sedangkan untuk membuat KTP itu ya harus ada kartu keluarga. Untuk ada kartu keluarga ya harus ada surat nikah gitu ya. Nah, sehingga tanpa melalui KUA tidak mendapatkan surat nikah, dan itu akan menimbulkan kemafsadatan, kesulitan hidup. Nah, karena itu apa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencatat pernikahan dan mendapatkan surat nikah
itu harus dipandang sebagai hukum yang wajib ya untuk kondisi hari ini. Ketika dengan tidak memiliki surat nikah, tidak akan mendapat kartu keluarga dan KTP, dan akhirnya juga Anda tidak bisa beraktivitas, tidak bisa naik kereta, naik pesawat tanpa KTP. Bahkan sekarang pelayanan publik untuk berbelanja sekalipun itu juga Anda harus menyertakan KTP. Jadi KTP ini menjadi hal yang ya kebutuhan al-hajah taqumu maqam darurat. Jadi sudah karena menjadi hajat hidup orang banyak dan menempati posisi yang darurat, karena itu untuk mendapatkannya menjadi wajib. Saudara, inilah saya kira perkuliahan kita hari ini tentang kaidah-kaidah usuliyah atau kaidah qawaidul khams, prinsip-prinsip yang bisa digunakan di dalam menetapkan hukum, baik dengan ada atau tidak ada dalil yang menetapkan persoalan itu, maka kaidah itu sendiri bisa menjadi dalil untuk memecahkan berbagai persoalan tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.